Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Hai salam adik-adik semua, selamat pagi dan selamat datang kembali di ibadah online kita hari ini. Sangat berbahagia bukan? Kita boleh sampai di hari ini, kita boleh sampai di bulan yang ke-11 ini. Itu semua karena kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bagi adik-adik yang hari ini baru pertama kalinya mengikuti ibadah online ini, dengan penuh sukacita kami menyambut adik-adik. Dan jangan lupa untuk tinggalkan nama adik-adik di section komen bawah ya. So, kita boleh berkenalan satu dengan yang lain. Oke adik-adik, di kesempatan ini saya mau mengucapkan selamat hari jadi, selamat berulang tahun, happy birthday kepada adik-adik yang hari ini merayakan ulang tahunnya, dan juga bagi semua adik-adik yang merayakan ulang tahunnya di sepanjang bulan November ini. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Oke adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran jiwa raga kita ini. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau memulakan ibadah kita ini dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia-Mu yang Engkau berikan di sepanjang kehidupan kami hingga hari ini. Kami juga bersyukur hari ini kami boleh kembali untuk beribadah secara online dari tempat kami masing-masing. Kami mohon urapan dari Roh Kudus-Mu untuk mengurapi setiap kami, adik-adik yang mengikuti ibadah hari ini dimanapun mereka berada, sehingga hari ini mereka dapat belajar firman-Mu, dapat mengerti dan menjadikan firman-Mu ini pegangan di dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, ini semua kami serahkan ke tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke adik-adik, tentu kita sudah semangat bukan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Hatiku
If we could, we would fill our hands with all the wonderful things you'd give us. And then we lift them up and give them back to you. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui setiap lagu-lagu, pujian penyembahan yang baru saja kita lakukan. Saatnya kita mau menyaksikan satu cerita tentang Musa yang dipanggil oleh Tuhan. Mari kita tengok satu cerita yang berikut ini. Musa diutus Tuhan dalam kitab Keluaran 3 dan 4. Musa adalah anak orang Israel, tetapi dia hidup di istana Mesir. Waktu itu, orang-orang Israel menderita karena kerja paksa di Mesir. Karena membela orang Israel dan membunuh orang Mesir, Musa melarikan diri ke Midian. Kemudian Pak Musa sedang mengembalakan kambing domba di Gunung Horeb. Tiba-tiba tampaklah malaikat Tuhan dalam nyala api dari semak duri. Semak duri itu dipenuhi oleh nyala api, tapi semak duri itu tidak terbakar. Tuhan memerintahkan Musa agar melepaskan sandalnya karena tanah itu kudus. Tuhan memerintahkan kepada Pak Musa agar membebaskan orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan memberitahukan namanya, dan namanya adalah Aku adalah Aku. Agar orang Mesir percaya kepada Pak Musa, maka Tuhan memberikan mukjizat tongkat menjadi ular.
Pak Musa berkata bahwa dia tidak pandai bicara. Tuhan berkata akan menyertai lidah Pak Musa sehingga tahu apa yang akan dikatakan. Tuhan memerintahkan agar Pak Musa mengajak Pak Harun untuk pergi bersamanya. Nah, akhirnya Pak Musa dan Pak Harun berangkat pergi ke Mesir. Haleluya, puji Tuhan. Baru saja kita sudah menyaksikan bersama-sama satu kisah di mana Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kisah tadi adik-adik dapat membacanya sendiri di rumah ya, selepas adik-adik mengikuti ibadah online ini. Jadi jangan lupa untuk siapkan Alkitab dan baca kisah tadi di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga dan yang keempat. Oke adik-adik, di dalam kisah tadi Musa dipanggil oleh Tuhan dan Musa patuh pada panggilan Tuhan itu. Kita sebagai anak-anak yang juga dikasihi oleh Tuhan, Tuhan juga mempunyai panggilan untuk kita masing-masing. Panggilan kita berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi sebagai adik-adik yang saat ini masih bersekolah atau masih studi, panggilan adik-adik semua kemungkinan adalah sama, yaitu menjadi anak yang berbakti kepada ibu bapa, patuh dan taat pada peraturan setiap apa yang sudah ditentukan oleh kerajaan di mana kita berada, dan juga patuh dan taat kepada para cikgu, para pembimbing selama adik-adik berada di sekolah. Itu adalah salah satu panggilan adik-adik semua di saat ini ketika adik-adik sedang menjalankan studi atau pembelajaran adik-adik. Untuk panggilan lainnya, tentu saja nanti setelah adik-adik tumbuh dan dewasa, panggilan-panggilan yang diberikan oleh Tuhan kepada adik-adik masing-masing kemungkinan berbeda. Tetapi mari sekarang ini kita melakukan dan kita menjalankan panggilan kita, yaitu untuk selalu menjadi anak-anak yang berbakti dan menjalankan panggilan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga orang lain di sekeliling kita dapat melihat bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan kita pun juga mau mengasihi orang lain yang ada di sekeliling kita. Oke adik-adik, mari kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Kita berdoa bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai kami sepanjang ibadah ini. Kiranya firman-Mu pembelajaran hari ini boleh menjadikan iman kami semakin bertumbuh dan menjadi suatu pegangan, suatu terang yang menerangi kehidupan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami mohon berkat penyertaan-Mu untuk adik-adik semua dimanapun mereka berada. Berkati mereka dengan berkat jasmani dan rohani, kesehatan dan keselamatan, beserta keluarga mereka. Dan kami serahkan Bapa, seluruh segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah segala doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Alright adik-adik, jangan lupa untuk selalu beribadah setiap hari Ahad pukul 10 pagi. Kita jumpa di lain kesempatan ya. See you next time. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.